guys, balik lagi bersama aku Aulia Rahma. Oke, kali ini aku akan ngejelasin lagi nih tentang keuangan syariah, yaitu fintech P2P lending. Ada yang tahu nggak P2P lending itu apa? Ya kan, P2P ataupun kita bisa disebut dengan peer to peer, ya kan, atau peer to peer lending. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih gimana sistemnya yang ada di bank syariah, terus kebolehannya gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal kasih tahu dulu ya pengertiannya, praktek lapangan dari produk fintech P2P lending. Nah, pertumbuhan fintech P2P lending saat ini itu makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit mendapatkan pinjaman dana, dan bagi yang masih pinjaman dana bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Nah, tak hanya para pembisnis UMKM aja nih, terdapat juga fintech P2P lending yang memberikan akses pinjaman bagi mereka yang membutuhkan dana untuk pendidikan, untuk perawatan, kesehatan dengan standarnya masing-masing. Nah, mulai dari kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjaman, suku bunga, hingga tingkat keamanan. Nah, menurut OJK, fintech P2P lending atau peer-to-peer lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau pemberi pinjaman dan debitur atau penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Nah, P2P lending syariah nih, ya kan, P2P lending syariah itu adalah layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah. Nah, hal ini tuh dilakukan secara langsung nih teman-teman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jadi pinjam meminjam buat pembiayaan para pelaku UMKM atau siapapun yang ingin mengembangkan usahanya atau bisnisnya. Nah, terus parameter kesesuaian syariahnya gimana nih di dalam fintech P2P lending, yaitu P2P lending terbagi menjadi dua sistem dalam operasionalnya, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Nah, kedua operasional tersebut tetap sama aja nih dengan mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun, sistem konvensional itu lebih menerapkan prinsip bunga di dalamnya, ya kan, sedangkan sistem syariah itu tidak ada bunga, ya kan. Jadi di dalam prinsip syariah itu menghindari adanya kegiatan goror, maisir, ya kan, serta jual beli yang tidak jelas, sehingga perusahaan fintech peer to peer lending syariah hanya memberikan pinjaman dana pada usaha yang halal dan jelas kegiatan usahanya. Nah, P2P lending juga udah menggunakan prinsip syariah tersebut sesuai dengan fatwa dari Majelis MUI Indonesia melalui fatwa DSN nomor 117. Jadi dari pihak bank syariah juga atau pihak yang ingin memberikan pinjaman itu kita lihat-lihat lagi, ya kan, apabila dia ingin mengembangkan bisnisnya yang halal, ya kan, yang udah jelas nih bisnisnya, itu bakal dipermudah oleh pihak bank. Tapi apabila bisnisnya itu nggak halal, ya kan, kayak dia ingin memperjualbelikan alkohol, khamar, ya kan, obat-obatan terlarang, itu udah pasti kalau dari pihak bank syariah itu udah menolak gitu teman-teman. Nah, fintech syariah itu tidak hanya mengikat pada akad syariah aja, namun pada keseluruhan bisnis yang sesuai dengan syariah dan mengedepankan pembagian resiko. Nah, ada juga nih adab-adab bisnis Islam dalam fintech P2P lending. Yang pertama itu adalah pemberi hutang harus ikhlas diniatkan untuk membantu penjamin. Yang kedua, tidak boleh membedakan tambahan hutang kecuali prosedur yang membutuhkan biaya operasional. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman tidak boleh merendahkan pihak yang dipinjami dalam memberi pinjaman ataupun mengingatkan hutang. Yang keempat, pihak peminjam boleh memberikan tambahan pengembalian hutang dengan keikhlasan tanpa ada unsur kewajiban atau paksaan dari pihak pemberi pinjaman. Nah, yang kelima, pihak pinjaman tidak boleh diperkenankan menunda-nunda pembayaran jika sudah mampu. Nah, yang keenam, ada otoritas resmi yang mengawasi kegiatan transaksi tersebut. Yang terakhir, kedua belah pihak mampu menjaga kerahasiaan transaksi. Nah, ada juga usul fikih, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu
tertentu. Jadi akad-akad yang diperbolehkan atau transaksi yang diperbolehkan dan belum ada dalil yang mengharamkan itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya kaidah-kaidah fikihnya. Segala doror harus dihilangkan, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu dengan yang berlaku berdasarkan syarak selama tidak bertentangan dengan syariat. Segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, makosid syariahnya terhindar dari prinsip riba, goror, maisir dan lain-lain karena menggunakan prinsip syariah, menerapkan sistem bagi hasil, aspek ekonomi yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, terus penjagaan maslahat khususnya hifdul mal bagi pemberi dana dan pemberian proteksi dan pembayaran lancar. Terus permasalahan yang terjadi harus diselesaikan. Nah, akad-akad yang ada di dalam fintech P2P lending yang pertama adalah akad Alqord atau konsep ini mewajibkan kepada orang yang menerima dana harus mengembalikan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar si peminjam tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh atau akad ini menjadikan seseorang bisa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi kekuasaan atau wakalah yang nantinya bisa mendapatkan imbalan atau ujroh. Nah, yang ketiga itu ada akad mudoroba muqayyada, yang terakhir ada akad musyarakah. Nah, dari konsep fikih muamalahnya nih ya kan rukun-rukunnya apa aja nih yang harus ada di dalam P2P lending. Yang pertama, penyelenggara Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Yang kedua, pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dokumen elektronik, sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik. Itu rukun-rukunnya. Yang selanjutnya adalah syarat-syaratnya nih. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu goror, maisir, dan lain-lain yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua adalah akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait fintech P2P lending. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dan bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah dari yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.